Uji independen untuk tabel kontingensi di mana kita memiliki dua kategori itu bisa kita lakukan juga dengan menggunakan likelihood ratio test. Ya, jadi selain chi-square yang sudah dibahas pada video sebelumnya, sekarang kita akan membahas uji alternatif uji independen, alternatif lain dari uji independen dengan menggunakan likelihood ratio test independen dengan LRT, ya, kita singkat LRT ini dari likelihood ratio test. Idenya adalah ketika kita menggunakan likelihood, ya kan kita tahu ya fungsi likelihood itu kan digunakan untuk menentukan nilai parameter yang memaksimumkan fungsi likelihood. Nah, kenapa kita punya likelihood ratio test? Karena kita mau membandingkan nilai dari likelihood di bawah dua asumsi. Ya, pertama di bawah ketika asumsi H0-nya benar, kemudian yang kondisi kedua adalah di bawah kondisi umum apabila hipotesis nihilnya itu bisa benar atau salah. Ya. Jadi kenapa kita ambil rasio? Karena tadi kita mengambil rasio dari dua kemungkinan. Nah, bagaimana untuk menguji apakah tabel kontingensi kita itu independen atau tidak? Dimana kita tahu ya bahwa ketika dua kategori variabel itu bersifat independen, maka kita bisa menuliskan hipotesis nihilnya H0-nya itu sebagai peluang bersama untuk kategori KI dari variabel X dan kategori J dari variabel Y. Ini bisa kita tuliskan sebagai perkalian silang dari peluang marginalnya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai I plus dikali P J P plus J. Ya, jadi ini ketika perkalian ini terpenuhi, maka kita katakan bersifat independen. Ya. Kemudian alternatifnya ya berbunyi berarti ketika nilai peluang bersamanya tidak sama dengan peluang marginalnya, maka ini kita katakan tidak independen. Jadi hipotesisnya masih sama yang kita uji, cuman alat atau metodenya, pendekatannya di sini kita menggunakan pendekatan likelihood ratio test. Ya, jadi saya tidak akan menurunkan bagaimana kita peroleh statistik ujinya. Di sini saya langsung tuliskan ya, nanti kalau mau mempelajari bagaimana penurunannya bisa langsung cek di buku yang saya berikan. Jadi statistik uji dari likelihood ratio test, statistik uji dari likelihood ratio test ini bisa biasanya kalau untuk LRT ini biasanya kita notasikan dengan G kuadrat, di mana G kuadrat ini kita tuliskan sebagai 2 dikali NIJ, dan ini untuk indeks D dan J, dikalikan dengan logaritma natural dari rasio antara apa yang kita observasi dari data NIJ, banyaknya frekuensi yang ada di data, dibagi dengan mu IJ. Mu IJ ini adalah frekuensi yang kita harapkan atau ekspektasi frekuensi di bawah hipotesis nihilnya benar. Dan statistika uji G kuadrat ini dia berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasannya itu adalah I-1, di mana I-nya ini menyatakan banyaknya baris dikali J kurang 1, di mana J-nya ini menyatakan banyaknya kolom. Nah, bagaimana cara mengambil kesimpulan? Di sini kita bisa menggunakan dua cara. Cara mengambil kesimpulan adalah cara pertama kita tolak H0 jika nilai statistik ujinya G kuadrat ini jauh lebih besar daripada titik kritis, di mana titik kritisnya ini bisa kita ambil dari distribusi
chi square dengan tingkat signifikansinya alfa dan derajat kebebasannya adalah I-1 dikali J-1. Atau cara kedua, kita tolak H0 lalu kita membandingkan dengan p-value. Jika p-value ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi. Nah, sekarang saya mau membahas dari mana kenapa derajat kebebasannya sebesar I-1 dikali J-1. Sini kita akan bahas dari mana nilai derajat kebebasan ini. Kita tahu bahwa secara umum kita punya sebanyak I dikali J-1 parameter. Jadi kalau kita punya tabel I kali J, ya, ini adalah 1, 2 sampai dengan J, kemudian 1, 2 sampai dengan I. Kemudian ini ada P11, P12 dan seterusnya sampai dengan P, I, J. Secara umum ketika kita berhadapan dengan tabel I kali J, kita punya sebanyak I kali J parameter. Cuman kita tahu bahwa total peluang, ya, kita tahu bahwa total peluang itu ada constraint di sini. Total peluang bersama dari IJ ini kan sama dengan 1. Artinya kalau kita tahu ada sebanyak jadi katakanlah misalkan banyaknya baris adalah 2. Jadi misalkan banyaknya baris adalah 2, kemudian banyaknya kolom adalah 3. Berarti secara umum kita punya sebanyak 6 parameter. Tapi kita tahu ada constraint atau batasan di mana kita tahu jumlahnya sama dengan 1. Artinya ada satu parameter yang sifatnya yang nilainya tidak bisa berubah. Karena kalau kita tahu ada 5 parameter, ya diberikan 5 parameter untuk PIJ, maka parameter yang ke-6 itu kan tidak bisa secara bebas lagi kita definisikan karena ada constraint di mana total peluang bersamanya itu harus sama dengan 1. Jadi secara umum kita punya sebanyak I J-1, ya. Kemudian yang kedua adalah di bawah asumsi bahwa H0 itu benar, ya. Di bawah asumsi bahwa H0 itu benar, kita kan punya parameter dari setiap peluang marginal untuk variabel X dan peluang marginal untuk setiap variabel Y. Jadi kalau saya lengkapi tabel ini, kita kan punya peluang marginal P1 plus kemudian P di sini adalah P harusnya P plus 1, ya. P plus 1, P plus 2 sampai dengan P plus J. Begitu juga untuk setiap kolom, setiap barisnya kita peluang marginalnya ini adalah P1 plus sampai dengan P I besar, ya, I plus. Nah, di bawah asumsi H0, ya, pertama di bawah asumsi H0 kan kita punya peluang marginal PI plus dan P plus J di hipotesis nihil yang ini. Ya, kita punya ini. Dan kita tahu masing-masing ini memiliki derajat kebebasan sebesar banyaknya baris dikurangi 1. Karena kan kalau kita tahu, misalkan tadi contohnya kita punya barisnya ada sebanyak 2, maka yang bebas itu cukup salah satu pi-nya saja. Karena kalau pi yang salah satu sudah tahu, kan kita tahu bahwa pi kedua itu adalah 1 minus pi. Ya, jadi yang bisa berbebas bervariasi ada sebesar banyaknya baris dikurangi kolom. Begitu juga untuk yang pi plus J, banyaknya kolom yang bisa peluang marginal yang bisa bebas bervariasi adalah J minus 1. Karena kalau J minus 1 sudah kita ketahui nilainya, parameter yang terakhir kan itu bisa kita tentukan dengan melihat constraint bahwa penjumlahan semua marginal adalah 1, ya. Jadi 1 dikurangi total marginal yang lainnya. Jadi bagaimana kita menghitung derajat kebebasan? Di sini saya definisikan dulu derajat kebebasan dari
dari likelihood ratio test, ya DF untuk likelihood ratio test, ini kita definisikan sebagai banyaknya parameter secara umum dikurangi banyaknya parameter di bawah hipotesis nihil. Tadi sudah saya sebutkan, banyaknya parameter secara umum adalah I dikali J, karena ada sebanyak IJ-1 yang nilai peluang bersamanya bisa bebas bervariasi. Kemudian dikurangi banyaknya parameter di bawah 0, masing-masing peluang marginal bisa bebas bervariasi, ada sebanyak I-1 ditambah J-1. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita bisa tuliskan persamaan ini sebagai perkalian I dikurangi 1 dikali J dikurangi 1. Jadi kita tahu ya, besarnya derajat kebebasan itu kita peroleh dari banyaknya parameter secara umum dikurangi parameter di bawah hipotesis nihil. Nah, kembali ke contoh yang sempat saya berikan di video satunya lagi mengenai uji independen dengan menggunakan chi-square, di mana saya menggunakan data depresi, apakah status seseorang itu mempengaruhi derajat atau tingkat depresi seseorang. Dan di video sebelumnya di situ sudah saya berikan ya bentuk tabel kontingensinya dan juga nilai ekspektasinya. Nah, kalau kita hitung berdasarkan contoh yang depresi, maka G kuadrat atau statistika ujinya ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan rumus yang saya berikan di atas ini. Ya, 2 dikali NIJ. NIJ ini kan berarti total pengamatan data di tabel kontingensi, yaitu orang yang depresi dan orang yang statusnya itu single atau lajang. Ya, ini sebanyak 16 dikali logaritma banyaknya data observasi 16 dibagi apa yang kita ekspektasikan di bawah 0 itu benar, 19,36. Nah, ini kita hitung seterusnya sampai dengan baris terakhir dan kolom terakhir, di mana nilai banyaknya pengamatan adalah 3, logaritma dari rasio banyaknya data yang diobservasi juga 3 dibagi apa yang kita ekspektasikan berdasarkan tabel itu sebesar 5,89. Nah, kalau kita hitung ini kurang lebih nilai G kuadratnya adalah 6,80. Nah, cara mengambil kesimpulan di sini kita harus menentukan dulu titik kritis ya. Titik kritisnya ini kalau titik kritis di sini kita ambil dari tabel chi-square dengan derajat kebebasannya, karena tabelnya banyaknya baris dan kolom sama ya, sama-sama 3. Berarti derajat kebebasannya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Titik kritis dari tabel chi-square dengan derajat kebebasan 4, kalau kita ambil alfanya 0,05, nanti silahkan dicek di tabel chi-square, ini besarnya adalah 6,80 ya, 6,80 atau 9,488. Ini harusnya sama seperti contoh sebelumnya ya, karena titik kritisnya sama. Jadi bukan 6,80 tapi 9,488 ya. Kalau kita sudah punya titik kritis, cara mengambil kesimpulan tinggal kita bandingkan G kuadrat dengan titik kritisnya ya, karena G kuadratnya ini lebih kecil daripada titik kritisnya 0,05,4, maka kesimpulannya H0
tidak ditolak. Karena H0 tidak ditolak artinya kedua variabel itu bersifat independen. Jadi tidak mempengaruhi status seseorang, itu tidak mempengaruhi keadaan depresi seseorang. Oke, nah sebelumnya kan kita sudah membahas uji independen dengan chi-square. Yang ini adalah dengan menggunakan konsep metode likelihood ratio test. Nah, G kuadrat ini atau likelihood ratio test ini, dia persamaannya adalah ketika sampelnya besar, maka hasil kesimpulan dari kedua metode ini akan memberikan kesimpulan yang sama. Ya, jadi ketika sampelnya besar, ini baik menggunakan likelihood ratio test ataupun chi-square itu akan memberikan hasil yang sama. Dan kedua tes ini, baik likelihood ratio test, ya. Jadi di sini saya berikan catatan kecil mengenai perbedaan dan persamaan X kuadrat ini sebagai tes statistik dari chi-square, uji independen chi-square, dan G kuadrat sebagai sebagai statistika uji dari likelihood ratio test. Pertama, ini jika N-nya cukup besar, maka likelihood ratio test dan chi-square ini akan memberikan hasil yang sama, memberikan kesimpulan yang sama. Kemudian catatan berikutnya adalah kalau apa yang kita amati pada tabel atau ini adalah data pengamatan kita sebut NIJ, ketika nilainya sama dengan apa yang kita harapkan di bawah hipotesis nilainya benar, maka bisa kita hitung pasti nilai X kuadrat sama dengan 0 dan G kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk X kuadrat ini kan sudah pernah saya sampaikan, ketika NIJ sama dengan mu IJ-nya, maka X kuadrat sama dengan 0. Untuk G kuadrat itu ya dengan mudah bisa kita buktikan dengan melihat persamaan ini. Jadi ketika nilai NIJ-nya sama dengan mu IJ, berarti kan ini rasionya menjadi 1. Logaritma dari 1 nilainya sama dengan 0. Makanya G kuadrat sama dengan 0. Kemudian catatan yang berikutnya adalah uji independen dari kedua metode ini sama-sama digunakan dengan mengasumsikan bahwa variabel X dan Y itu adalah variabel yang kita sebut nominal. Jadi ini mengasumsikan X dan Y nominal. Kita tahu bahwa nominal itu kan tidak memiliki urutan. Jadi artinya ketika posisi kategorinya kita ubah-ubah itu kan tidak merubah makna. Jadi implikasinya apa? Kalau kita asumsikan bahwa X dan Y-nya nominal, maka ketika baris atau kolomnya itu urutannya kita ganti, ya itu tidak akan merubah nilai X kuadrat maupun nilai dari G kuadrat. Ya, jadi ketika kita asumsikan bahwa X dan Y nominal, maka ketika baris atau kolom urutan, ya baris atau kolom urutannya diubah tidak merubah nilai X kuadrat dan G kuadrat. Oke, jadi ini ya uji independen dengan menggunakan likelihood ratio test, dan kedua uji ini baik likelihood ratio test maupun chi-square ini kita gunakan dengan asumsi bahwa N-nya cukup besar. Nah, bagaimana kalau data yang kita punya itu pengamatannya sedikit atau ketika N-nya kecil? Maka kita jangan menggunakan likelihood ratio test ataupun uji independen. Tapi di sini kita alternatifnya bisa menggunakan uji Fisher. Jadi materi berikutnya kita masih berbicara uji independen.
uji independen dengan uji Fisher, atau biasanya ini kita sebut Fisher exact test. Fisher exact test. Jadi kita gunakan uji Fisher ini ketika M-nya kecil, ya, digunakan jika banyaknya pengamatan itu kecil. Karena Fisher exact test ini atau uji Fisher ini, misalkan kita punya data pengamatan yang kita ambil dari tabel 2x2. Jadi dan uji Fisher ini sebagai catatan ini hanya bisa kita pakai kalau tabelnya ini 2x2. Tapi kalau lebih besar dari 2x2 kita tidak bisa pakai uji Fisher. Jadi uji Fisher ini khusus untuk menguji independen di tabel 2x2. Nah, sekarang misalkan kita punya pengamatan NIJ, data pengamatan NIJ setiap sel di tabel kontingensi, hasil dari kita pandang bahwa pengamatan NIJ ini hasil dari dua sampel binomial yang bersifat independen. Bersifat independen. Maka peluang pemunculan frekuensi-frekuensi pada tabel 2x2 ketika jumlah marginalnya itu bersifat tetap, maka frekuensi ini bisa kita asumsikan berdistribusi hipergeometrik. Jadi ide dari Fisher exact test di sini kita mengacu pada distribusi hipergeometrik. Nah, apa itu distribusi hipergeometrik? Sebagai contoh, misalkan di dalam suatu kotak, katakanlah saya punya sebanyak M bola merah. Di sini ada sebanyak M bola merah dan ada sebanyak B bola biru. Ya, misalkan sebanyak M kecil, jadi saya punya notasi M kecil itu menyatakan bola yang diambil secara acak tanpa pengembalian. Misalkan saya punya notasi M, ini M menyatakan bola, ya, banyaknya bola, misalkan M bola diambil secara acak dari kotak tanpa pengembalian. Maka dari sini bisa kita lihat M ini, ya, maka M ini akan berdistribusi, M ini akan mengikuti distribusi geometrik, ya. Tapi lebih spesifiknya yang berdistribusi geometrik itu adalah banyaknya bola merah, kalau kita sebut X, dari M pengembalian. Jadi saya ulangi lagi, ya. Jadi misalkan sebanyak M ini kita ambil, M bola kita ambil secara acak dari suatu kotak yang berisi sebesar M bola merah, M besar bola merah, dan B besar bola merah. Ya, maka kalau kita definisikan suatu variabel X, di mana X-nya ini saya sebut sebagai X besar, banyaknya bola merah, atau saya sebut sebagai X, dari M pengembalian, dari M pengambilan, ya, dari M pengambilan bola, dari M pengambilan bola, ini akan mengikuti distribusi hipergeometrik. Oke, nah bagaimana bentuk dari fungsi peluang yang variabelnya mengikuti distribusi geometri? Jadi tadi kita asumsikan X berdistribusi geometri, maka distribusi atau peluangnya, ya, ini untuk I sama dengan 1 sampai dengan X, ya, sampai dengan M, nilai sampai dengan M. Ini bisa kita tuliskan sebagai peluang
bersama, di mana misalkan kita ambil, yang terambil ada sebanyak I bola merah, berarti sisanya ada sebanyak M minus I, ini yang terambil adalah bola biru. Karena kalau kita totalkan, yang terambil kan ada sebanyak M, di mana M ini kan terbagi sebagian, ada I yang merupakan bola merah dan sisanya M kurang I adalah bola biru. Nah, berapa besar peluang bersama ini kita bisa hitung sebagai kombinasi banyaknya bola merah di dalam keranjang dikali yang terambil bola merah adalah I, dikali banyaknya bola biru yang ada di kotak ya atau keranjang, dikali dengan banyaknya bola biru yang terambil, dibagi dengan banyaknya bola yang terambil dari semua bola yang kita ambil di dalam kotak. Berarti kan di sini M ditambah B dibagi dengan banyaknya bola yang terambil adalah M. Ini yang kita sebut distribusi geometri. Nah, hasil percobaan seperti ini kan bisa kita gambarkan dalam tabel 2x2. Dalam tabel 2x2, percobaan ini bisa kita tuliskan atau bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ini banyaknya bola merah di dalam kotak dan banyaknya bola biru di dalam kotak. Kemudian di kolomnya ini adalah banyaknya bola yang terambil dan banyaknya bola tak terambil. Dan kita tahu peluang frekuensi marginalnya ini kan bersifat fix ya. Kita tahu bahwa banyaknya bola merah di dalam keranjang tadi kan sudah kita tentukan ada sebanyak M besar, sedangkan banyaknya bola biru itu sebanyak B besar. Kemudian yang terambil tadi kan kita asumsikan sebesar M, berarti yang tidak terambil adalah sebesar M plus B dikurangi banyaknya, jadi banyaknya bola di dalam kotak dikurangi banyaknya yang terambil. Dan totalnya tentu semuanya ada sebanyak M plus B. Jadi ini adalah contoh di mana tabelnya itu bersifat marginalnya itu total kolom atau total barisnya nilainya tetap. Dan di dalam ketika kita menguji dengan menggunakan uji Fisher, ini adalah salah satu asumsi di mana jumlah kolom dan jumlah barisnya itu nilainya adalah tetap. Kemudian banyaknya bola merah yang terambil tadi kita asumsikan adalah X. Kalau kita tahu nilai yang ada di kolom ini, tentu ini secara tidak langsung kolom-kolom yang lainnya, ketika nilai yang kita sudah tahu yang saya beri kotak biru, maka di sel-sel yang lainnya, baris kedua kolom 1, baris 2 kolom baris 1 kolom 2 dan baris 2 kolom 2 ini nilainya bisa dengan mudah kita tentukan. Ya karena ini kan secara tidak langsung implikasi ketika total baris dan total kolom kita ketahui. Kalau nilai X-nya pada baris pertama dan kolom pertama diketahui, maka banyaknya bola biru yang terambil ini kan bisa kita hitung sebagai X dikurang M dikurang X, banyaknya bola yang terambil dikurangi banyaknya bola merah yang terambil. Kemudian banyaknya bola tak terambil ini kita bisa hitung sebagai M dikurang X, sedangkan yang ini juga bisa kita tentukan nilainya adalah banyaknya bola biru dikurangi banyaknya bola biru yang terambil, M dikurang X. Nah ini adalah contoh, sekarang saya akan berikan contoh desain eksperimen yang digunakan oleh Fisher pada tahun 1935. Jadi kenapa disebut uji Fisher? Karena yang menciptakan uji ini adalah Fisher. Misalkan ada suatu eksperimen minum teh, di mana teh ini diberikan komposisinya berupa ada 2 komposisi utama yaitu teh sama susu. Nah, eksperimen yang dilakukan adalah untuk membedakan apakah susu duluan yang dimasukkan ke dalam gelas atau teh duluan yang dimasukkan ke dalam gelas. Ya, jadi ketika di sini misalkan saya ambil satu responden, kemudian satu responden ini mencoba 8 teh, di mana dari 8 teh ini 4 teh itu saya dibuat dengan cara memasukkan teh duluan, sedangkan sisa 4 teh lainnya itu dimasukkan susu duluan.
Ya, jadi di sini saya punya eksperimen. Contoh ya, eksperimen yang dilakukan oleh Fischer membedakan apakah teh atau susu duluan, teh atau susu yang pertama kali dimasukkan dalam minuman teh. Jadi misalkan satu orang responden, jadi hanya ada satu orang, satu responden ini diberikan 8 teh, di mana di sini diketahui bahwa 4 diantaranya itu dimasukkan teh duluan, pertama kali, sedangkan 4 sisanya ini dimasukkan susu pertama kali. Dan tentu responden ini dia tidak tahu ya teh mana saja yang dimasukkan teh duluan atau susu duluan, karena idenya kita ingin mencoba melihat apakah responden ini mampu membedakan teh mana yang dimasukkan teh duluan atau susu duluan. Kemudian 4 teh ini diberikan secara random, dan eksperimen ini hasilnya bisa kita tuliskan dalam tabel 2x2, di mana di dalam baris atau variabel x-nya di sini adalah nilai aktualnya, ya. Ini nilai berdasarkan fakta di mana teh yang kita buat di sini adalah misalkan susu duluan dan teh, atau bisa teh duluan. Kemudian kita punya variabel y, di mana ini tebakan dari responden, di mana dia menebak entah itu susu duluan atau dia teh duluan. Dan kita tahu percobaan ini peluang totalnya kan dia fix ya, karena aktual dari yang diberikan susu duluan ini kan kita tahu sebanyak 4, ini nilainya fix. Kemudian teh duluan juga nilainya adalah fix. Nah, sekarang untuk menentukan misalkan dia ketika menebak ada susu, susu duluan, ketika faktanya bahwa teh yang diberikan adalah susu duluan, misalkan saya sebut sebagai N11. Jika N11 diberikan, ya entah ini nilainya pasti antara 1 sampai dengan 4, ya. Jadi dia bisa menebak 1, menebak 2, menebak 3, atau menebak 4. Ketika N11-nya diberikan, secara otomatis kita bisa menentukan nilai banyaknya pengamatan di sel-sel yang lainnya. Jadi jika orang tersebut tidak tahu dan menebak secara acak, ya, atau di bawah hipotesis nil benar, maka distribusi dari N11 ini seperti contoh yang saya berikan mengenai bola merah dan biru, ini N11 ini dia akan berdistribusi hipergeometri. Ya, jadi cukup menebak salah satu sel, maka kita bisa menentukan nilai sel-sel yang lainnya. Dimana sebagai contoh misalkan dia menebak N11-nya ada 1, artinya dia menebak bahwa ini juga pasti fix ya 4, karena dia tahu karena kita berikan informasi bahwa ada 4 yang diberikan susu duluan dan ada 4 yang diberikan teh duluan. Kalau dia menebak yang diberikan susu duluan adalah 1 ya, jadi dia menebak ada 1 nilai N11-nya sama dengan 1, maka kan kita bisa menentukan nilai teh pasti ini adalah 3, ya. Jadi kalau saya kembalikan ke tabel, ketika N11-nya sama dengan 1, berarti yang ditebak untuk teh, ya, dia menebak teh duluan, di mana aktual tehnya memang diberikan teh duluan, berarti ini pasti 3. Begitu juga ketika dia menebak bahwa teh yang diberikan adalah
komposisinya T duluan, padahal harusnya itu adalah susu duluan, ini pasti 3. Sedangkan ini juga bisa kita hitung, nilainya pasti 1. Berarti PN11 di sini kita bisa tuliskan sebagai kombinasi 41 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 4 dikurang 1 dibagi 8, kombinasi 8 4 ya. Atau berarti secara umum hipergeometrik ini kalau kita punya N11 sama dengan I, berarti peluangnya ini adalah 4 kombinasi 4 dari I dikali 4 kombinasi 4 minus I dikali 8 kombinasi 8 dari 4. Untuk perhitungannya nanti kita akan coba langsung aplikasikan dengan menggunakan software R, termasuk nanti uji independen untuk data besar. Di situ kita akan menggunakan uji chi-square.